aman sesuai dengan standar WHO. Ini merupakan pengiriman batch kedua setelah pengiriman batch pertama sebesar 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember 2020. Dengan ketibaan ini, maka telah terdapat 3 juta vaksin jadi Sinovac yang berada di Indonesia. Dalam waktu dekat, diharapkan 15 juta dosis bulk vaksin dari Sinovac yang kemudian akan dimanufaktur oleh Bio Farma akan juga tiba di Indonesia. Rekan-rekan media yang saya hormati, dari sejak awal kita juga terus menjalin komunikasi untuk mengamankan suplai dari berbagai sumber lain. Kemarin, Indonesia telah menandatangani komitmen suplai dari Novavax dengan menggunakan platform protein subunit rekombinan yang berasal dari Amerika Serikat sebesar 50 juta dosis. Kemudian dengan AstraZeneca dengan menggunakan platform viral vector berasal dari Inggris juga sebesar 50 juta. Secara paralel, pembicaraan berkesinambungan saat ini juga sedang dilakukan dengan Pfizer yang berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Teman-teman media yang saya hormati, kemarin kita menerima kabar bahwa Emergency Use Authorization atau EUA untuk AstraZeneca telah diberikan oleh Medicine and Healthcare Product Regulatory Agency atau MHRA Inggris. Ini tentunya merupakan kabar yang baik untuk sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala BPOM kemarin, upaya terkoordinasi dengan semua pihak dan lembaga terkait, baik di Indonesia maupun di luar negeri, terus dilakukan untuk mempercepat proses Emergency Use Authorization. Tentunya proses ini tidak akan pernah mengkompromikan aspek keamanan, efektivitas, dan kualitas vaksin. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagai tambahan informasi dari apa yang saya sampaikan kemarin di Bandung mengenai pengamanan vaksin dari track multilateral, sejauh ini pemerintah Indonesia telah mengirimkan 2 dokumen aplikasi, yaitu vaksin request dan technical assistance form kepada COVAX. Efikasi yang berbeda-beda, bahkan Sinovac saja masih cukup rendah efikasinya. Ini apakah mampu mencapai target herd immunity tadi? Jadi untuk memahami strategi herd immunity dengan menggunakan vaksin dengan wilayah Indonesia ini, kita ini sangat unik ya, ada banyak kepulauan. Jadi kita tidak mendasarkan pada level nasional. Ya, jadi perhitungannya itu harus misalnya per daerah, provinsi, atau misalnya mau per pulau. Nah itu yang akan nanti ada dalam formula itu yang akan kita lihat adalah bagaimana angka reproduksi di wilayah itu atau di pulau itu, bagaimana kondisi pengendalian di wilayah itu. Nah dari formula itulah kita lihat kesiapan ya, dukungan atau logistik dari vaksin yang ada. Nah, ini nanti efikasinya tentu misalnya katakanlah kita mendapatkan mudah-mudahan nih Sinovac misalnya di antara kisaran 60% atau 70% misalnya. Nah, katakanlah kalau 60%, ya kalau misalnya jumlah angka reproduksi di pulau itu, katakanlah misalnya di Jawa itu ditemukan angka reproduksinya adalah 2, berarti sebetulnya di Jawa ini kita harus mencapai cakupan di 83%, gitu Mas Sumbu. Jadi berdasarkan formula. Jadi tidak kalau secara secara total ya akan agak berbeda ya situasi di Indonesia karena setiap daerah ini memiliki kondisi pengendalian berbeda. Ya. Kalau diambil secara reratakan dari awal saya sudah menyatakan kisaran kita itu antara 70 atau 80% yang harus divaksinasi. Kembali lagi karena ini akan menggunakan vaksin yang efikasinya
efikasinya berbeda, maka perhitungannya pun akan berbeda. Jadi semakin tinggi efikasinya sebetulnya dengan catatan angka reproduksinya menetap ya, maka cakupannya akan turun gitu. Jadi ini tiga faktor yang saling berkaitan. Oleh karena itulah Mbak Sumi dan para pemirsa semua bahwa kita harus kendalikan sebetulnya. Kita harus kendalikan pandemi ini sehingga beban di cakupan ini tidak terlalu berat. Ya. Kita harus kendalikan supaya angka reproduksinya itu turun. Ya, jadi paralel gitu ya. Kita mempersiapkan program vaksinasi, tapi juga angka kasusnya juga harus ditekan seperti itu. Jadi tidak pukul rata bahwa vaksin ini dilakukan di 34 provinsi begitu saja ya. Ada perhitungan tidak, spesifiknya. ada perhitungan, ya? betul. Baik. Betul Mbak Sumi, dan itulah sebabnya harus ada mapping data. Baik, Prof. Diki, tadi dikatakan oleh Menlu ada 15 juta bahan baku juga yang akan dimanufaktur oleh Bio Farma. Biasanya ini butuh waktu berapa lama? Karena ini sudah, saya kira Bio Farma sudah mempersiapkan jauh hari ya. Ini mungkin sekitar satu bulan atau 2 bulan ya, paling lama, dan 2 bulan saya kira juga terlalu lama ya. Karena ini kan sangat cepat, karena ini teknologi tinggi, dan Bio Farma saya sudah cukup lama ya bekerja ketika saya di kementerian, melihat potensi mereka itu sudah salah satu yang bisa kita banggakan lah di level global ini. Artinya kali lagi yang paling sulitnya itu Mbak Sumi sebetulnya dapat bulknya. Yang paling sulit itu dapat ini, karena ini sangat-sangat terbatas. Jadi